Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati untuk bersama-sama beribadah pada saat ini. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah Pencipta dan Sang Juru Selamat kita. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1. Hai mari sembah. Tahbisan dan salam. Kita meyakini bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Karena Dialah Tuhan Allah kita, yang telah menciptakan alam semesta. Dialah yang telah menyatakan kasih-Nya bagi kita di dalam Yesus Kristus. Dialah juga yang menuntun kita dengan Roh-Nya yang kudus. Di dalam nama-Nya kita alaskan ibadah malam hari ini. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Amin. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1. Puji Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita tidak pernah luput dari berbuat salah dan dosa. Karena itu mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Tapi kami selalu mengecewakan Tuhan dengan sikap dan perilaku kami yang selalu melakukan kesalahan dan berbuat yang jahat di mata Tuhan. Di saat kami senang dan sukses, kami sering melupakan Tuhan, bahkan merasa diri kami hebat. Tapi di saat kami susah, kami sering mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Begitu banyak dosa dan kesalahan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu kami bermohon, kasihanilah kami ya Tuhan Allah,
menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, supaya hidup yang kami jalani berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam 2 Korintus 5 ayat 19 bagian A. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus saat kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami beroleh pemahaman yang benar, dan tolong kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, Lembaga Alkitab memberi tema angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Setiap orang yang melakukan perjalanan lewat udara pasti berharap agar perjalanan dapat dilalui dengan mulus dan tiba dengan selamat. Namun saat di tengah perjalanan tiba-tiba ada pengumuman yang menghimbau agar penumpang menggunakan sabuk pengaman dan duduk dengan tenang karena cuaca buruk dan ada badai. Maka keadaan yang tidak diperkirakan itu pasti menimbulkan kepanikan bagi semua penumpang. Suasana tegang, gelisah, khawatir dan takut pasti bercampur aduk jadi satu. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk bersikap tenang dan percaya bahwa keadaan dapat dikendalikan oleh awak pesawat yang handal dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Saudara-saudara, keadaan yang sama dihadapi para murid Tuhan Yesus ketika perahu yang mereka tumpangi dilanda angin topan dan badai kencang. Kepanikan dan ketakutan melanda mereka. Kekuatan dan keganasan alam membuat para murid tidak lagi mengingat bahwa kuasa dan kedaulatan Yesus sebagai Tuhan atas alam, tapi juga perannya sebagai juru selamat atas hidup manusia. Sebab itu, tanpa berpikir panjang, didorong oleh rasa takut, murid-murid membangunkan Yesus yang sedang tertidur lelap di buritan kapal. Yesus memanfaatkan waktu beristirahat setelah melayani orang banyak yang jumlahnya sangat besar. Kalau kita baca dalam pasal 4 ayat 1. Para murid berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Persoalan di sini bukan Yesus tidak peduli, tetapi murid-murid Yesus yang tidak menyadari bahwa Yesus yang bersama mereka memiliki kuasa melebihi segala kuasa termasuk alam. Karena itu dalam ayat 41 dikatakan, Yesus pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Angin pun menjadi reda dan danau menjadi teduh sekali. Peristiwa ini membuktikan bahwa segala kekuatan dan kuasa takluk pada perintah Tuhan. Hal itu membuat mereka dalam hal ini para murid menjadi takjub. Dan takut pun hilang, gelisah pun terhapus, diganti dengan sukacita. Tetapi sesudah itu Yesus pun berpaling kepada para murid dan menegur
murid-muridnya dengan berkata, "Mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Kalimat ini menyadarkan para murid yang masih menyaksikan dan ragu terhadap kuasa Yesus selama ini. Tetapi sekaligus mengingatkan para murid agar supaya mereka menyadari betapa pentingnya kehadiran Tuhan Yesus bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara, pertumbuhan rohani dan pengenalan kita akan Yesus memang tidak terjadi dengan sekejap mata. Kita akan dibimbing melewati proses dan tahapan yang kadang sulit dan berat untuk membentuk kita menjadi umat yang benar-benar mengenal Kristus dengan baik. Apa yang dihadapi para murid Yesus juga sering dihadapi oleh kita, bahwa bencana alam dapat menimpa kita tanpa kita duga, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami. Tetapi juga apa yang kita alami di tahun 2020 ini dengan adanya wabah virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak bersandar dan tidak bergantung pada keahlian dan kehebatan kita semata-mata, tetapi senantiasa menaruh harap dan percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus, sebab hanyalah Dia Tuhan atas alam dan yang mampu memberi pertolongan menghadapi bencana. Iman percaya kita hendaknya tidak luntur ketika kita sakit, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kesulitan ekonomi, atau ketika usaha dan perjuangan kita belum memberikan hasil yang maksimal, dan seterusnya. Kesetiaan dan ketaatan kita patut dibuktikan dengan keberanian dan keteguhan iman di saat menghadapi serangan atau ancaman yang melanda hidup kita. Ingat, Tuhan menginginkan bagi kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus agar kita memiliki motivasi yang benar, berkomitmen yang kuat, dan mempercayai Tuhan Yesus dengan sungguh dalam mengikut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saat ini mari kita menjawab kasih Tuhan. Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita sambil melakukan NKB nomor 197 ayat 1, besarlah untungku. Suka jiwaku
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena boleh beribadah di malam hari ini sebagai satu persekutuan jemaat Getsemani Langsot Sarongsong dari kolom 1 sampai 21 dengan melaksanakan bersama keluarga di rumah masing-masing. Tuhan kiranya berkenan bagi puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kiranya terus menguatkan kami. Berkati persembahan yang kami kumpulkan di keluarga kami masing-masing, untuk selanjutnya diteruskan kepada pelayan khusus, untuk dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati pelayan khusus yang ada di Jemaat Getsemani Lansot, Rasya Mas, Penatua, guru agama dan pendeta, bersama semua perangkat pelayanan, untuk dengan setia dan taat melayani Tuhan. Berkati seluruh anggota jemaat dalam hidup, perjuangan, usaha dan kerja mereka setiap hari, agar menikmati keberhasilan dan kesejahteraan hidup. Berkati juga semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Biar kiranya Tuhan selalu menilai kehidupan mereka, pribadi dan keluarga, memberkati sehingga pelayanan mereka selalu untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi juga datangkan berkat bagi banyak orang. Bagi jemaat kami yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit maupun di rumah, Bapak Yosis Sumolang, Bapak Revol Ngantung, Bapak Arthur Mandagi, Nasrani Ngantung, Renda Tudus. Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan keadaan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah dan masyarakat berkaitan dan sehubungan dengan pemilihan kepala daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Tuhan kiranya turut bekerja dalam semua proses agar berlangsung dengan baik, lancar dan sukses. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang kami mau ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni semua orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, kita akan mengakhiri ibadat ini. Sebagai nyanyian penutup kita lakukan sukacita melayani.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Demikian ibadah. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom.